Yes, Potter. Channel. Alright today lur, gak asing sama karakter ini kan? Hari ini today Mbak Yani mau membawakan alur cerita film dari sequelnya Harry Potter yang berjudul The Chamber of Secrets yang tayang pada tahun 2002. Karena udah melegenda banget sama cerita-ceritanya yang udah pasti bagus dan seru, langsung aja ya kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Selama liburan musim panas, Harry tinggal bersama Paman Vernon dan keluarganya. Tapi dia tidak terlalu senang berada di sana. Contohnya saja hari ini. Karena Paman Vernon akan kedatangan tamu penting, Harry disuruh untuk tetap berada di dalam kamar dan tidak menimbulkan suara apapun seakan-akan Harry Potter itu tidak ada. I'll be in my bedroom, making no noise and pretending that I don't exist. Sebenarnya hari itu Harry ingin melepaskan Hedwig, burung hantu peliharaannya, untuk mengirim pesan kepada teman-teman di Hogwarts. Soalnya udah lama teman-temannya itu tidak ada kabar. Tapi karena tak punya power untuk melawan Paman Vernon, Harry pun kembali ke kamarnya. Tapi terkejutnya Harry ketika di kamarnya sudah ada peri rumah bernama Dobby. Ternyata maksud kedatangan Dobby ke rumahnya adalah untuk memberitahu Harry untuk tidak kembali ke Hogwarts tahun ini karena akan terjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya. Mungkin Dobby pengen ngelindungin Harry kali ya. Tapi setiap kali Harry bertanya hal mengerikan apa dan siapa yang akan melakukannya, Dobby otomatis menghukum dirinya sendiri. Dan hal itu membuat kegaduhan yang membuat Paman Vernon marah. Dobby, stop! Dobby, keep quiet. What are you doing up here? One more sound and you wish you'd never been born, boy. Harry juga kemudian tahu jika sebenarnya selama ini teman-teman Hogwarts mengiriminya surat. Tapi surat-surat itu telah disembunyikan oleh Dobby dengan maksud ingin membuat Harry benci kepada teman-temannya dan tidak berniat untuk kembali ke Hogwarts. Mengetahui itu, Harry sangat kesal dan menyuruh Dobby untuk mengembalikan surat-surat tersebut. Tapi Dobby enggan dan kabur ke ruang tamu. Dan dengan jahilnya, Dobby menerbangkan kue buatan Bibi hingga terjadilah kekacauan yang membuat Harry terkurung di dalam kamar dan tidak akan bisa kembali lagi ke Hogwarts. Tapi tidak disangka jika malamnya, Ron Weasley dan dua saudaranya yaitu George dan Fred datang untuk menjemput Harry. Ketika Harry mulai berkemas, Ron menjebol pagar besinya yang membuat Paman Vernon bangun. Dengan cepat, Harry memasukkan barang-barang ke bagasi mobil termasuk Hedwig. Sampai akhirnya, dia bisa kabur meninggalkan semua kekacauan di rumah itu dan pergi menuju rumah keluarga Weasley. Petunia is escaping! Get off! Drive! Sesampainya di sana, Harry terpukau sesaat dengan isi rumah Ron yang penuh dengan sihir. Selanjutnya, mereka makan bersama sampai adik kecil Ron yang bernama Ginny datang. For your information lor, si Ginny ini suka sama Harry, makanya baru aja datang langsung pergi. Tidak lama, ayah Ron datang. Dia adalah Arthur Weasley yang bekerja di Departemen Sihir bagian mengurusi penyalahgunaan barang-barang magel. Sedang asik mengobrol, Errol datang sambil membawa surat dari Hogwarts karena masa sekolah akan dimulai lagi. Dan sebelum pergi ke sana, ibu mengajak semuanya ke Diagon Alley untuk membeli buku-buku sihir. Dan cara mereka untuk sampai ke sana adalah dengan menggunakan bubuk Flo. Tapi sial, gara-gara kurang pas menyebut nama tempatnya, Harry malah tersesat dan masuk ke ruangan asing yang ternyata adalah toko yang dipenuhi dengan barang-barang aneh dan menyeramkan. Bukan hanya barang-barangnya saja yang menyeramkan, orang-orang yang ada di sekitar tempat itu juga sama. Untungnya, dia bertemu dengan Hagrid yang mengantar Harry sampai bertemu dengan Hermione.
Harry, Hagrid. Hello, Hermione. Akhirnya mereka belanja buku-buku dari penyihir dan penulis terkenal bernama Gilderoy Lockhart. Harry juga sempat disambut dengan baik oleh guru baru Hogwarts itu sampai-sampai diberi satu set buku gratis karena terkenalnya Harry bertarung dengan Voldemort waktu itu. Draco Malfoy yang tidak senang dengan itu pun langsung mencemooh Harry sampai ayahnya datang untuk menghentikan Draco. Dia adalah Lucius Malfoy. Tapi bukannya memberikan contoh yang baik, Lucius malah semakin mencemooh Harry dan keluarga Weasley. Untung saja mereka bisa mengendalikan emosi sampai Lucius dan Draco pergi. Tiba di stasiun King's Cross, seluruh keluarga Weasley bisa memasuki peron tanpa merasa kesulitan. Tapi anehnya, ketika Harry dan Ron akan masuk juga, tiba-tiba saja peron penghalang magisnya diblokir. Merasa tidak punya waktu lagi, Ron nekat pergi ke Hogwarts menggunakan mobil sihir milik ayahnya. Tapi di perjalanan, alat penghilang sihir yang membuat mobil tidak bisa dilihat orang biasa tiba-tiba saja rusak. Untung saja mereka bisa sampai di Hogwarts walaupun harus mengalami perjalanan yang cukup menegangkan. Tapi sialnya mobil mereka harus nyangkut di pohon dedalu raksasa yang terkenal bisa menyerang siapa saja. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari pohon dedalu, mobil itu mengeluarkan Ron dan Harry lalu pergi sendiri ke dalam hutan. Dari kejadian itu, bukan hanya tongkat Ron saja yang dibuat patah. Mereka berdua juga dipanggil oleh Profesor Snape untuk dimarahi. Kenapa begitu? Karena Harry dan Ron nekat naik ke mobil untuk pergi ke Hogwarts dan telah dilihat oleh 7 muggle atau orang biasa atau orang yang gak bisa memakai sihir ya lur. Walaupun akhirnya kedua orang tua Harry dan Ron harus tahu hal apa yang sudah terjadi, tapi Harry dan Ron masih bisa melanjutkan sekolahnya. Singkat waktu, pagi pun tiba. Setelah belajar tentang berbagai macam tanaman dengan Profesor Sprout, mereka berkumpul di aula untuk makan bersama. Di sana Harry bertemu dengan Colin, murid Gryffindor yang sangat mengidolakan Harry. Tak lupa dengan Ron yang dimarahi habis-habisan oleh ibunya karena telah mencuri mobil ayahnya lagi sampai-sampai ayahnya harus diinterogasi di kantornya. How dare you steal that car? Malam harinya ketika Harry sedang membantu Profesor Lockhart, dia mendengar suara aneh yang ternyata suara itu hanya Harry yang bisa mendengarnya. Dia yang penasaran pun mulai mengikuti suara mengerikan itu yang berasal dari balik dinding sekolah. Ditemani oleh Ron dan Hermione, Harry sampai di sebuah lorong dengan air yang membasahi lantai. Dia juga melihat laba-laba berurutan pergi melalui jendela. Bukan hanya itu, kagetnya Harry dan kawan-kawan ketika melihat tulisan yang dibuat dengan darah. Tulisan itu berbunyi, "Kamar rahasia telah dibuka, musuh pewaris berhati-hatilah." Setelah melihat sekitar, Harry juga menemukan kucing milik Argus Filch. Dia membeku dan menggantung. Tidak lama, anak-anak lain datang mengerumuni Harry dan kawan-kawan. Argus yang melihat kucingnya itu mati, langsung berniat untuk membunuh Harry karena dia pikir Harry yang melakukan hal tersebut. Untung saja Dumbledore dan profesor yang lain datang untuk menenangkan situasi. Dia juga akan berusaha menyembuhkan kucing milik Argus menggunakan tanaman milik Profesor Sprout. Keesokan harinya ketika para murid sedang menghadiri kelas Profesor McGonagall, Hermione bertanya tentang The Chamber of Secret atau kamar rahasia yang membuat satu sekolah gempar kemarin. Tak ada pilihan, Profesor pun mulai memberitahu jika dulu Hogwarts didirikan oleh 4 penyihir hebat. Mereka adalah Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, dan Salazar Slytherin. Berbeda dari yang lain, Salazar Slytherin sangat selektif. Dia tidak ingin ada anak keturunan Muggle masuk ke sekolahnya. Dan menurut legenda, diam-diam Salazar Slytherin membangun sebuah kamar rahasia sebelum dia pergi dari Hogwarts. Di dalamnya terdapat monster mengerikan yang suatu saat nanti akan membersihkan seluruh keturunan Muggle di Hogwarts ketika ada keturunan Slytherin membuka kamar tersebut.
Harry, Hermione, dan Ron pun berpendapat jika Draco Malfoy lah keturunan asli Slytherin itu karena sudah sangat sering Draco mengejek dan meremehkan anak-anak keturunan Muggle. Contohnya saja Hermione. Dan untuk mengetahui hal itu benar atau tidak, Hermione berencana untuk menyamar sebagai Crabbe dan Goyle, dua sahabat Draco menggunakan ramuan sihir. Mungkin saja jika mereka melakukan hal itu, Draco akan membongkar jati dirinya. Tapi sebelum itu, Harry dan tim Gryffindor harus mengikuti pertandingan Quidditch melawan tim Slytherin. Sebagai seeker, Harry berusaha untuk menangkap Golden Snitch sebelum Draco mendapatkannya lebih dulu. Tangan Harry sempat dihantam oleh Bloodgar atau bola hitam yang berperan untuk menjatuhkan para pemain. Tapi untungnya, dia bisa menangkap Golden Snitch menggunakan tangan kanannya sampai permainan itu pun dimenangkan oleh tim Gryffindor. Profesor Lockhart yang melihat Harry terluka mencoba untuk menyembuhkannya. Tapi bukannya sembuh, tangan Harry malah jadi letoy. Duh, gimana sih? Harry dibawa ke klinik sekolah dan dirawat di sana. Dan malam harinya, Harry kembali mendengar suara aneh itu sampai dirinya dikejutkan oleh kedatangan Dobby. Hello. Dobby kembali memperingatkan Harry untuk pulang karena akan terjadi hal buruk di Hogwarts. Dia juga mengaku kalau yang menutup peron sihir di stasiun waktu itu adalah dirinya. Itu semua dia lakukan hanya ingin membuat Harry kembali ke rumahnya. Sadar jika Dobby tahu tentang hal mengerikan itu, Harry berusaha untuk bertanya kejadian apa yang akan terjadi dan siapa dalang dari peristiwa itu. Sayangnya Harry tak mendapatkan jawaban apapun karena tiba-tiba seseorang masuk. Mereka adalah para profesor yang sedang membawa Colin. Loh, kenapa Colin? Dia membeku sama seperti kucingnya Argus Lur. Bahkan kameranya aja sampai meledak. Duh, sebenarnya apa yang sedang terjadi ya? Esoknya Harry, Hermione, dan Ron berkumpul di toilet perempuan untuk membuat ramuan Polyjuice yang bisa merubah wujud mereka menjadi Crabbe dan Goyle. Kenapa harus di sana ya? Hermione mengatakan tidak akan ada yang berani masuk karena di toilet itu ada roh Myrtle yang gentayangan. Berpindah ke tempat lain, sekarang anak-anak termasuk Harry dan kawan-kawan dikumpulkan oleh Profesor Lockhart untuk berlatih bertarung. Sebagai contoh, Lockhart menyuruh Harry untuk bertarung dengan anak Slytherin yaitu Draco Malfoy. Awalnya mereka saling serang sampai terlempar jauh. Tapi kemudian Draco melewati batas dengan mengeluarkan ular berbisa yang menjadi bahaya untuk murid lainnya. Harry yang melihat temannya dalam bahaya sontak berbicara aneh yang ternyata membuat ular itu menurutinya. Tentu semua orang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Harry barusan? Hermione dan Ron yang tahu akan hal itu langsung mengatakan jika Harry adalah seorang Parselmort atau orang yang bisa berbahasa ular. Harry yang menganggap kemampuannya itu adalah hal yang biasa langsung ditentang oleh Hermione dan Ron karena mereka mengaitkan Parselmort dengan keturunan Salazar Slytherin dan mungkin juga Harry adalah cicitnya penyihir hebat Salazar Slytherin yang akan membukakan kamar rahasia. Bukan hanya kucing milik Filch dan Colin yang membeku, tapi malam itu muncul dua korban lagi dan lagi-lagi Filch mempergoki Harry ada di sana. Tidak pikir panjang lagi, Filch langsung memanggil Profesor McGonagall dan Harry pun dibawa ke ruangan Profesor Dumbledore. Di dalam sana, Harry melihat burung phoenix milik Dumbledore yang bernama Focus. Jika sudah waktunya, burung itu akan mati dengan cara terbakar lalu akan terlahir kembali dari abunya. Kembali ke masalah inti, Harry senang ketika Dumbledore tidak menuduhnya dan sangat percaya jika Harry bukan yang membuat kekacauan itu. Tapi dirinya masih belum berani memberitahu tentang suara-suara aneh di dinding. Singkat ceritanya, musim dingin tiba. Di hari itu juga Hermione selesai membuat ramuan Polyjuice. Tak lupa juga dia membuat makanan yang diberi mantra penidur agar Crabbe dan Goyle yang asli bisa mereka sembunyikan terlebih dahulu.
Setelah rencana awal berhasil, Harry dan Ron menemui Hermione di toilet perempuan. Untuk apa lagi kalau bukan meminum ramuan yang menjijikan itu sampai kemudian wujud mereka pun berubah. Ron. Karena Hermione tak kunjung keluar dari toilet, Harry dan Ron langsung pergi untuk menemui Draco. Walaupun beberapa kali salah tingkah, tapi Harry dan Ron berhasil mendapatkan informasi jika Draco bukan pewaris Salazar Slytherin dan satu lagi, murid keturunan Muggle akan mati setelah pintu kamar rahasia dibuka. Karena efek ramuannya segera menghilang, Harry dan Ron segera pergi dan menemui Hermione yang masih di dalam toilet. Ternyata dia malu karena bentuknya malah jadi kucing cuma gara-gara salah ambil bahan lur. Setelah itu, Harry dan Ron kesal karena lorong sekolah jadi banjir gara-gara kelakuannya Myrtle. Ketika dicek ternyata Myrtle sedang menangis gara-gara ada seseorang yang melemparinya dengan sebuah buku. Buku itu pun Harry ambil lalu ia bawa. Di kamarnya, Harry merasa aneh dengan buku tersebut. Buku itu seperti buku diari tapi semua halamannya kosong dan hanya tertulis nama Tom Marvolo Riddle. Tapi ketika Harry iseng ingin menuliskan namanya di buku diari itu, tiba-tiba saja tulisannya hilang dan berganti nama dengan kalimat sambutan dari sang pemilik. Semakin penasaran, Harry pun sampai bertanya tentang kamar rahasia kepada Tom Riddle. Tom Riddle menjawab jika dia tahu. Harry pun lalu dibawa ke kejadian 50 tahun yang lalu. Waktu itu Tom masih menjadi siswa di Hogwarts. Dia melihat jenazah salah satu siswa dan juga Profesor Dumbledore. Ternyata hari itu adalah hari ketika pintu kamar rahasia dibuka dan Tom terlihat berusaha untuk mencari sang pelaku. Harry lalu mengikuti Tom yang sedang mempergoki Hagrid sedang berbicara dengan laba-laba yang bernama Aragog. Dia menuduh Hagrid sebagai orang yang telah membuka pintu kamar rahasia. Aragog yang ketakutan pun mencoba untuk kabur dan tak pernah terlihat lagi sampai sekarang. Keesokan harinya ketika Harry memberitahu Ron dan Hermione, mereka tidak percaya jika Hagridlah pelakunya. Tidak lama Neville datang dan menyuruh Harry kembali ke asrama. Hah? Ada apa ya? Ternyata lur, buku harian yang disimpan oleh Harry telah dicuri. Kamarnya juga dibuat berantakan. Latihan Quidditch juga diberhentikan karena terjadi serangan lagi. Dan kali ini Hermione yang menjadi korbannya. Selaku kepala asrama, Profesor McGonagall pun melarang para murid untuk keluar dari asrama lewat jam 6 sore. Tapi Harry yang tak pernah menyerah untuk menyelesaikan masalah ini, nekat keluar bersama Ron untuk menemui Hagrid sambil menggunakan selimut pemberian ayahnya agar tak ada yang melihat. Sampai di sana Harry langsung bertanya tentang The Chamber of Secret kepada Hagrid. Tapi belum sempat mendapatkan jawaban, seseorang mengetuk pintu. Ketika dibuka, ternyata itu adalah Profesor Dumbledore dan seorang menteri sihir bernama Cornelius. Cornelius bermaksud ingin menangkap Hagrid dengan tuduhan telah membuka kamar rahasia yang membahayakan banyak nyawa. Dumbledore yang sangat percaya kepada Hagrid pun berusaha untuk meyakinkan Cornelius. Tapi hal itu sia-sia saja. Ditambah dengan kedatangan Lucius Malfoy yang akan memberikan skors kepada Dumbledore atas persetujuan para dewan sekolah. Dengan terpaksa, Hagrid pun akhirnya ditahan di penjara Azkaban. Dan sebelum pergi, Hagrid berpesan kepada Harry dan Ron untuk pergi mengikuti laba-laba jika dia ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Setelah semua orang pergi, Harry dan Ron bersiap mengikuti para laba-laba yang pergi ke hutan terlarang. Sampai kemudian mereka bertemu dengan Aragog, laba-laba peliharaan Hagrid yang kini sudah tumbuh besar. Walaupun rada takut, tapi Harry langsung bertanya apakah benar jika Hagrid adalah orang yang telah membuka pintu kamar rahasia. Lalu Aragog pun menjawab dengan tegas jika tuduhan itu adalah salah. Aragog mengungkapkan bahwa dia bukan raksasa yang membunuh siswa dan Hagrid juga tidak bersalah. Gadis itu ditemukan mati di toilet karena telah dibunuh oleh monster yang ditakuti Aragog. Setelah mendapatkan informasi, tiba-tiba saja anak-anak Aragog mendekat dan ingin menerkam Ron serta Harry. Untung saja ketika keduanya terpojok, mobil terbang milik ayah Ron datang untuk menyelamatkan mereka.
Singkat waktu, pagi pun tiba. Ketika Harry sedang mengunjungi Hermione yang masih mematung, dia menemukan secari kertas yang mengatakan jika monster yang ada di kamar rahasia adalah ular yang bernama Basilisk dan siapa saja yang melihat matanya secara langsung akan mati. Itulah sebabnya hanya Harry yang bisa mendengar suara Basilisk, karena Harry adalah seorang Parselmouth. Tapi kok mereka yang menjadi korban hanya membatu? Ternyata Lur, mereka tidak melihat mata Basilisk secara langsung melainkan dari pantulan beberapa benda, seperti kaca, lensa kamera, dan juga pantulan air yang menggenang. Ron masih bingung kenapa bisa ular yang besar bisa masuk ke sekolah. Harry pun menjelaskan jika Basilisk masuk lewat pipa air, dan hantu Myrtle Merana adalah gadis yang mati 50 tahun lalu karena melihat ular itu keluar dari pipa. Di sisi lain, Profesor McGonagall dan yang lain menemukan tulisan yang ditinggalkan oleh keturunan Slytherin. Tulisan itu mengatakan jika dia telah menculik Ginny Weasley dan akan ia kunci selamanya di kamar rahasia. Ron dan Harry sangat terkejut ketika mendengar jika Ginny lah yang diculik. Tahu jika Profesor Lockhart mengetahui letak pintu kamar rahasia, mereka langsung menemuinya di kantor. Tapi di sana, Lockhart terlihat akan melarikan diri. Ternyata semua kemampuan Lockhart adalah palsu dan aslinya dia payah dalam menggunakan sihir. Ia menggunakan mantra penghapus memori kepada para penyihir lalu mengambil prestasi mereka untuk dirinya sendiri. Harry dan Ron yang kesal dengan hal itu langsung memojokkan Lockhart untuk membantu mereka menemukan Ginny dengan mencari pintu kamar rahasia. Mereka kemudian pergi ke toilet untuk bertemu dengan Myrtle Merana dan bertanya bagaimana ceritanya ketika Myrtle meninggal dulu. Myrtle menjawab jika dia tak terlalu ingat ceritanya, karena waktu itu ia meninggal begitu saja setelah melihat sepasang mata kuning besar keluar dari wastafel. Setelah itu Harry pun mulai melihat wastafel tersebut, dan benar, benda itu adalah pintu menuju kamar rahasia terlihat dari ukiran ular yang ada di keran. Harry lalu mulai berbicara bahasa ular, hingga tiba-tiba pintu itu pun terbuka. Mereka kemudian terjun ke lubang itu dan menemukan banyak sekali tulang belulang dan kulit ular Basilisk. Di perjalanan menuju kamar rahasia, Lockhart secara tiba-tiba merebut tongkat sihir milik Ron untuk menghapus ingatan Harry. Tapi karena tongkatnya rusak, mantra itu malah berbalik kepadanya dan ia pun terpental, membuat dinding gua runtuh dan memisahkan mereka. Harry pun mau tidak mau harus mencari kamar itu sendirian, sedangkan Ron akan menunggu. Tidak perlu waktu lama untuk menemukan pintunya, dia dengan sangat yakin mulai berbicara bahasa ular sampai pintu itu terbuka. Tempat itu sangat kotor dan mengerikan, tapi Harry langsung lari ketika melihat Ginny tergeletak tak berdaya. Tidak lama kemudian datang seseorang yang ternyata adalah Tom Riddle, namun anehnya dia masih terlihat muda. Harry semakin merasa aneh dan tidak percaya ketika Tom berkata jika Ginny adalah orang yang telah membuka pintu kamar rahasia. Ginny juga yang telah menyuruh Basilisk untuk menyerang kucing dan orang-orang yang lain, termasuk menulis ancaman di dinding menggunakan darah. Ternyata itu semua karena Ginny telah diguna-guna oleh Tom yang tak lain adalah Voldemort. Dia sengaja melakukan itu hanya karena ingin bertemu dengan Harry setelah kalah dalam pertarungan sebelumnya. Jadi siapa dong pewaris asli Slytherin? Ginny? Bukan Lord, pewarisnya adalah Lord Voldemort. Ketika Voldemort dan Harry masih bersih tegang, Fawkes datang sambil membawa topi seleksi asrama. Tapi anehnya topi itu kosong. Voldemort lalu memanggil Basilisk, ular yang hanya patuh kepadanya untuk membunuh Harry Potter. Ketika ular itu hampir membunuh Harry, Fawkes datang lagi dan langsung mencolok mata Basilisk sampai buta. Harry pun langsung memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Di dalam pipa, dia berusaha untuk diam karena pendengaran Basilisk sangat tajam. Dan beruntung, ular itu tak berhasil menemukannya hingga Harry pun bisa kembali ke tempat Voldemort untuk melihat keadaan Ginny. Yang udah tahu sosok Voldemort pasti bingung ya. Voldemort yang sekarang itu hanya sebuah memori lore, dan Ginny akan digunakan sebagai tumbal untuk membangkitkan Voldemort yang dulu lagi. Ketika Basilisk muncul lagi di waktu yang sama, sebuah pedang keluar dari dalam topi seleksi.
Dirinya lalu naik ke dinding gua dan mulai menyerang Basilisk menggunakan pedang tersebut. Pertarungan itu berlangsung sangat menegangkan dan sengit. Tapi akhirnya Harry mampu membunuh ular tersebut dengan menusuknya tepat di dinding mulut. Namun masalahnya sekarang lengan Harry terluka karena taring Basilisk. Dengan tertati-tati dirinya mendatangi Ginny untuk mengambil buku diari. Menggunakan taring Basilisk, buku itu ia tusuk-tusuk hingga membuat memori Voldemort hancur dan hilang. Ginny juga kemudian sadar dan fokus datang lagi untuk meneteskan air matanya agar luka Harry bisa sembuh. Setelahnya fokus membawa Harry, Ron, Ginny, dan Lockhart yang amnesia untuk keluar. Dari kejadian itu, Dumbledore kembali menjabat menjadi kepala sekolah Hogwarts dan memberikan penghargaan kepada Harry dan Ron karena telah menyelamatkan sekolah. Ketika Ron pergi karena harus menyampaikan surat pembebasan untuk Hagrid, Dumbledore memberitahu jika di pertarungan waktu itu, Voldemort tak sengaja mentransfer sebagian kekuatannya kepada Harry. Luka yang didapat Harry itu ya tanda petir di dahinya itu lur. Makanya Harry bisa berbahasa ular seperti Voldemort. Tetapi tetap saja, Harry Potter dan Voldemort tidak akan pernah sama. Buktinya, Harry bisa menguasai pedang Godric Gryffindor yang sudah tentu hanya anak Gryffindor sejati yang bisa menggunakan pedang itu. Beberapa saat kemudian, Lucius Malfoy datang bersama dengan Dobby. Ternyata selama ini Dobby adalah budak dari keluarga Malfoy. Dia berusaha untuk membuat Harry tidak masuk sekolah karena tahu jika Lucius Malfoy punya rencana jahat yang bisa menyakiti Harry. Harry pun akhirnya sadar jika orang yang telah menyelipkan buku Tom Riddle kepada Ginny adalah Lucius. Dia ingin memori tentang Voldemort terulang kembali. Kasihan melihat Dobby terus disiksa oleh Lucius, Harry menyelipkan kaos kaki di buku. Lalu buku itu ia berikan kepada Lucius. Tak suka dengan apa yang dilakukan oleh Harry karena seakan-akan Harry telah menuduhnya, buku itu pun Lucius berikan kepada Dobby sampai tanpa sadar Dobby telah menerima kaos kaki yang ada di dalamnya. Dobby sontak sangat senang. Kenapa? Karena saat majikan memberikan pakaian kepada budaknya, maka itu berarti budak itu bisa bebas. Marah dengan Harry, Lucius berniat untuk melukainya, tapi dia malah diserang oleh Dobby sampai terpental. Pada pesta akhir tahun, semua korban yang membatu kembali ke keadaan semula. Hagrid juga menerima sambutan luar biasa saat ia kembali ke Hogwarts. Dan film pun berakhir. Fix, udah nggak bisa diraguin lagi deh. By the way, waktu SMP Mbak Yani baca novelnya sampai 10 kali loh. Dan agak kecewa dikit sih pas nonton sequelnya, karena beberapa adegan ada yang dipotong, tapi nggak apa-apa kok. Overall, film ini benar-benar memuaskan hasilnya. Oke, sekian dulu dari Mbak Yani dan tim. Bye and see you lur.